Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru di kampus Universitas Islam Negeri Mataram, khususnya mahasiswa baru di program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa insight kepada mahasiswa baru tentang bagaimana semestinya studi tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga non-akademik ketika studi S1. Pertama-tama kita ketahui bahwa tugas akademik menjadi tugas utama atau prioritas yang dibebankan atau diamanahkan orang tua kepada mahasiswa. Oleh karena itu, kesuksesan akademik harus menjadi prioritas utama. Caranya adalah tentu kita harus menguasai berbagai macam materi yang diberikan oleh dosen dalam berbagai macam mata kuliah, yang itu ditunjukkan dengan raihan IPK yang cukup bagus gitu. Tentu ini bukan menjadi sebuah ukuran, tetapi raihan IPK yang bagus itu setidaknya menunjukkan bahwa ada tanggung jawab, responsibility yang diberikan oleh mahasiswa yang bisa dipertanggungjawabkan atau diberikan kepada orang tuanya. Tentu ini akan sangat membanggakan ketika wisuda misalnya dengan gelar cum laude pada kurung waktu misalnya sekitar 4 tahun atau bahkan kurang. Sekali lagi ini adalah capaian akademik. Ini menjadi prioritas utama. Apapun alasannya, bagaimanapun caranya, sukses akademik itu harus. Sukses akademik itu tidak cukup. Bagaimanapun juga kemampuan intelektual itu tentu sangat penting yang akan menunjang karir di masa yang akan datang. Tadi buktinya misalnya dengan transkrip IPK yang cum laude itu juga menjadi salah satu bukti. Tetapi pembelajaran itu bukan hanya sebatas di ruang kelas. Ada pembelajaran yang cukup luas yang perlu juga diselami oleh mahasiswa baru, mahasiswa pada umumnya. Yang pembelajaran tersebut berada di organisasi, berada di komunitas, baik itu level universitas, fakultas maupun jurusan, intra kampus maupun ekstra kampus. Di luar sana ada beberapa macam pembelajaran misalnya untuk mengembangkan kemampuan leadership atau kepemimpinannya, untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya, untuk mengembangkan kemampuan kolaborasinya, untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya, perlu untuk mengikuti dinamika yang ada di organisasi tersebut. Kombinasi kemampuan intelektual secara akademik, kemampuan emosional, kemampuan kolaborasi dan seterusnya itu akan mendukung atau menjadi sebuah modal yang penting ketika nanti pasca studi menghadapi realita kehidupan di luar sana. Bagaimanapun juga, selesai studi nanti akan ditemukan berbagai macam realita dan masalah yang cukup kompleks. Oleh karena itu, kita dituntut lulusan-lulusan UIN Mataram, khususnya program studi Tadris Bahasa Inggris, dituntut untuk menjadi problem solvernya, menjadi penyelesai dari masalah tersebut. Dan modal yang perlu kita miliki untuk menghadapi dunia tersebut bukan hanya modal akademik atau modal intelektual, tetapi modal pemecahan masalah, modal sosial, modal emosional, dan semua modal atau soft skill yang kita dapatkan di organisasi tersebut. Kombinasi dari kedua-duanya lah yang akan membuat kita mampu untuk menjadi problem solver di tengah-tengah masyarakat nantinya. Ya, lalu muncul pertanyaan, apakah di semester awal saya harus mulai berorganisasi? Menurut saya iya, semakin baik, semakin cepat, semakin baik. Kenapa? Karena jangan sampai organisasi dan di akademik ini didikotomikan, dikontraskan. Pada dasarnya organisasi itu mendukung perkuliahan kita sebenarnya. Kenapa? Karena betul di dunia kampus atau khususnya di dalam kelas, kita akan belajar bagaimana berargumentasi, belajar bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana melatih kemampuan berpikir kita sehingga kita memiliki high order thinking skill yang bagus. Tetapi kombinasi pengalaman di dalam kelas dan di luar kelas organisasi, di mana di organisasi ada rapat, di dalam rapat tersebut ada dinamika berargumentasi, di dalam membentuk sebuah kepanitiaan, mengorganisir sebuah acara, terjadi juga berbagai macam dinamika yang akan membuat Anda menjadi mature, lebih dewasa, dan memiliki kemampuan problem solving skill, memiliki kemampuan kolaborasi yang bagus, yang itu bisa dipadukan dengan kemampuan thinking skill yang didapatkan di dalam kelas tadi. Jadi oleh karena itu, organisasi pada dasarnya sangat mendukung perkuliahan kita, khususnya dalam rangka membentuk diri kita menjadi karakter yang tidak hanya mampu secara intelektual, tapi juga mampu secara emosional, secara spiritual, secara sosial, dan dibarengi dengan berbagai macam soft skill lainnya yang didapatkan di luar kelas tersebut.
Oleh karena itu, saya sarankan untuk mengikuti organisasi, tetapi ingat prinsipnya tadi itu adalah tanggung jawab akademik itu menjadi prioritas. Jangan sampai dengan ikut organisasi kemudian IPK-nya anjlok, tidak rajin untuk belajar, malas untuk berkonsultasi, malas untuk menempa intelektualnya. Tentu ini sesuatu yang salah. Jadi kembali nanti ketika kita memadukan antara akademik dan organisasi, maka akan timbul berbagai macam benefit yang secara langsung dan tidak langsung akan kita rasakan. Oleh karena itu, jika nanti bergabung dengan organisasi, pandai-pandailah memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya kedua hal tersebut sangat baik. Kembali kepada diri pribadi mahasiswa tersebut, bagaimana mereka mengelola waktu dengan baik sehingga bisa mendapatkan benefit dari dua hal tersebut untuk menunjang karir di masa yang akan datang. Adapun karakteristik organisasi yang perlu diikuti, tentu kita harus memiliki pertimbangan yang matang, organisasi mana yang harus diikuti. Tapi pada prinsipnya semua organisasi tentu baik ya, karena ada berbagai macam soft skill yang akan kita dapatkan di sana. Saya menyarankan untuk mengikuti organisasi, salah satu organisasi misalnya yang relevan dengan bidang yang ditekuni, karena ini akan menunjang akademik. Mahasiswa program studi tadris bahasa Inggris misalnya, tentu harus memiliki atau mengikuti organisasi yang relevan dengan bidang bahasa Inggris, baik itu dari level universitas maupun di level fakultas atau bahkan di level jurusan. Karena bagaimanapun juga kita mengikuti organisasi tentu memiliki target-target tertentu. Misalnya kita menjadi target awalnya menjadi anggota, lama-kelamaan kemudian memiliki pengalaman mengorganisir sebuah kepanitiaan, setelah itu menjadi pengurus, lama-kelamaan barangkali menjadi pengurus inti. Jenjang-jenjang ini perlu dilalui dalam sebuah organisasi, tetapi sekali lagi karakteristik organisasi tersebut perlu dipilih dan dipilah mana organisasi yang akan mampu mengembangkan dirinya tidak hanya secara emosional tetapi juga akan mendapatkan benefit secara intelektual dengan mencari organisasi yang relevan. Tapi prinsipnya itu tadi, semua organisasi barangkali memiliki pengalaman atau memiliki berbagai macam dinamika tersendiri yang tentu bisa diikuti oleh mahasiswa. Tetapi prinsip utama yang harus dipegang sekali lagi adalah jangan sampai organisasi ini mengganggu akademik. Ketika terlalu aktif di organisasi kemudian akademiknya terbengkalai, ini juga bukan sebuah strategi yang bagus. Oleh karena itu bagaimana caranya? Dua-duanya harus dibalancekan, harus diseimbangkan. Manajemen waktu barangkali menjadi salah satu kata kunci yang harus dipegang oleh mahasiswa yang ingin aktif di organisasi tanpa kemudian lemah di akademiknya. Manajemen waktu itu tentu akan menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan mulai dari sekarang, mulai dari awal-awal ketika studi. Skala prioritas itu perlu dibuat, mana yang harus menjadi prioritas, mana yang harus atau kurang prioritas, baik itu di organisasi maupun di kegiatan-kegiatan akademik. Tapi sekali lagi, organisasi akan memberikan pengalaman yang cukup banyak, akan memberikan soft skill yang tentu tidak didapatkan barangkali di bangku kuliah, di bangku kelas, tetapi hanya didapatkan ketika kita melibatkan diri dalam berbagai macam dinamika yang ada di organisasi tersebut. Selain itu, organisasi akan memberikan kita salah satu hal yang berharga yang akan menjadi capital pasca studi nanti, yaitu network. Jaringan akan sangat mempengaruhi kita, kesuksesan kita di masa yang akan datang. Memiliki banyak teman, memiliki banyak relasi, tentu ini akan sangat memberikan keuntungan kepada kita yang ikut organisasi. Ini salah satu benefit ketika ikut organisasi. Hal yang lain misalnya, dari organisasi kita akan mendapatkan berbagai macam informasi. Informasi lomba misalnya, dari sana kita bisa mendapatkan satu teman untuk berkolaborasi dalam mengikuti sebuah kompetisi misalnya, dan berbagai macam bentuk benefit lainnya. Oleh karena itu, silahkan ambil prioritasnya, yaitu bagaimana caranya supaya sukses akademik perkuliahannya, tetapi juga jangan meninggalkan kegiatan organisasi. Saya yakin jika mahasiswa mampu mengatur waktu dengan baik, benefit intelektual dan benefit emosional, spiritual, dan berbagai macam soft skill yang didapatkan dari organisasi akan menjadi sebuah modal yang besar untuk menghadapi realita pasca studi ke depannya. Iya, demikian beberapa insight dari saya. Selamat bergabung menjadi keluarga besar di program studi Tadris Bahasa Inggris. Mari mengukir prestasi melalui Universitas Islam Negeri Mataram dan bersiap-siap untuk melaksanakan studi di semester 1
pada tahun ajaran ini. Selamat berkarya dan selamat memulai kehidupan baru di Universitas Islam Negeri Mataram. Sukses. Esa, let's move up.